ada yang mendengarkan. Siap mendengarkan cerita hari ini? Oke, kita nyanyi dulu lagu Hari Selasa. 3, 2, 1. Hari aku gembira, setiap masa pasti ada cerita. Oke, Payan buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Yayan mau cerita tentang apa ini? Kelas 6 apa ini, tahu nggak? Burung? Kelas 5, ini simbol negara apa? Lambang negara apa? Indonesia. Oke, Pak Yayan mau cerita tentang burung Garuda. Kita setiap hari itu masuk kelas pasti lihat lambang burung Garuda, betul? Tapi kalian tahu nggak sih, kira-kira siapa ya yang buat lambang negara ini? Kan keren banget ini. Siapa yang buat? Kelas 4, kira-kira siapa yang buat lambang negara ini? Siapa? Manusia. Ya jelas lah, manusia setan. Tahu nggak kelas 4 siapa yang buat? Kelas 5, tahu nggak siapa yang buat? Suyanto. Siapa? Soekarno. Kelas 6 Soekarno. Siapa yang buat? Oke. Mana ada Suyanto? Yang buat ini adalah bukan orang sembarangan. Setelah Pak Yayan pelajari di situs Kemendikbud RI dan nonton di channel YouTube TV Edukasi, ternyata yang membuat lambang negara kita itu adalah seorang raja. Keren nggak? Raja, bukan orang sembarangan. Dia namanya adalah Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Siapa? Ada bapaknya nama Syarif ya? Syarif Abdul Hamid Coba kelas 6, siapa yang buat? Oke, kelas 4, siapa yang buat lambang negara kita? Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Kelas 5, siapa yang buat lambang negara kita? Al-Qadri. Ya, yang membuat negara kita adalah raja dari Kesultanan Pontianak, Kesultanan Qadriyah Pontianak, namanya Sultan Abdul Hamid, panggilannya Sultan Hamid II ya. Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, panggilannya Sultan Hamid kedua. Gimana ceritanya Pak Yayan dia bisa membuat lambang negara ini? Oke, Pak Yayan ceritakan sekarang. Cerita bermula dari presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Suatu hari Presiden Soekarno berpikir, sudah 4 tahun negara kita merdeka tapi belum punya lambang negara. Jadi tahun itu tahun 1949. Presiden Soekarno sedang memikirkan, kira-kira siapa ya yang bisa buat lambang negara kita? Sudah 4 tahun merdeka tapi belum punya lambang negara. Kemudian Presiden Soekarno ingat kepada salah satu menterinya, yaitu tadi Sultan Hamid II. Dipanggillah Sultan Hamid, telepon ya. Halo Sultan Hamid. Ya Presiden, halo. Bisa datang ke Jakarta? Bisa. Ada tugas apa? Gak usah banyak tanya, cepetan datang. Langsung datang dia naik pesan Maxim, datang dari Kalimantan ke Jakarta. Assalamualaikum Presiden, masuk. Kemudian ini, negara kita kan sudah 4 tahun merdeka, tapi belum punya lambang negara. Kira-kira Sultan bisa nggak buatin lambang negara? Gimana kalau lambangnya hewan aja Presiden? Hewan apa yang cocok ya buat negara kita? Kalau biawak gimana? Biawak sih, negara sekeren ini masa lambang negaranya biawak? Kemudian Presiden, pokoknya Sultan buat tim dan silakan
rancang lambang negara kita. Oke bosku, siap, kata Sultan gitu kan. Kemudian Sultan pulang dan membentuk sebuah tim, namanya tim Lencana Negara. Panitia Lencana Negara. Nama timnya Panitia Lencana Negara. Ingat ya, Panitia Lencana Negara. Anggotanya itu terdiri dari pertama Muhammad Yamin, kedua Muhammad Nasir, ketiga Ki Hajar Dewantara, yang keempat Palu Pesi, yang kelima Purbacaraka. Ingat gak? Coba pengen bacakan sekali lagi ya. Anggota Panitia Lencana Negara: Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, kemudian Ki Hajar Dewantara, Palu Pesi, dan Purbacaraka. Kemudian tim ini ditugaskan untuk merancang lambang negara. Kemudian tim ini membuat sayembara. Tahu sayembara? Nggak tahu. Jadi waktu itu tim ini mengumumkan kepada masyarakat, diumumkan siapa saja boleh merancang lambang negara Indonesia. Diumumkan kepada masyarakat ya. Saat itu banyak yang merancang, tapi saat itu bentuknya lukisan. Nah, banyak yang merancang termasuk panitia ini, dan Sultan Hamid juga ikut membuat. Setelah hari yang ditentukan, akhirnya banyak orang yang mengumpulkan lambang negara ini. Kemudian sama panitia Lencana Negara tadi diseleksi, dipilih-pilih, akhirnya terpilihlah 2 lambang negara yang akan diajukan ke pemerintah. Nih Bapak Yayan udah siapkan. Ternyata dari sekian banyak ada 2 lambang negara yang dipilih sama Panitia Lencana Negara, yaitu karya Sultan Hamid dan Muhammad Yamin. Nampak nggak? Nampak ya? Ini karya pertama dari Sultan Abdul Hamid. Kasih nampak nggak? Coba Pak Yan dekat ya. Ini rancangan pertama lambang negara kita yang dibuat oleh Sultan Hamid. Serem ya? Beda nggak sama yang sekarang? Beda. Ini yang pertama kayak gini. Nampak? Belakang nampak? Oke, sekarang lihat kelas 4 ya. Kelas 4, nampak nggak? Serem ya? Iya, inilah rancangan lambang negara kita yang pertama yang dibuat oleh Sultan Hamid. Kemudian yang kedua karya Muhammad Yamin. Nah, ini adalah lambang negara karya Muhammad Yamin. Bagus mana sama yang tadi? Bagus yang tadi ya? Maksudnya seandainya diterima nggak keren juga kan? Masa lambang negara kita kepala sapi? Kayak malah. Ini karya Muhammad Yamin, kelas 5. Nampak kelas 5? Ini karya Muhammad Yamin, lambang negara yang diusulkan. Nampak? Kepala sapi loh. Negara kita masa lambangnya kepala sapi? Kelas 4 nampak? Ini karya Muhammad Yamin. Ya. Oke. Kira-kira yang diterima yang mana sama pemerintah? Nah, setelah diajukan ke pemerintah, ternyata yang dipilih lambang karyanya Sultan Hamid. Yang ini ya. Kenapa karya Muhammad Yamin ditolak? Karena menyertakan simbol-simbol cahaya matahari. Ini simbol negara Jepang. Jepang kan julukannya negeri matahari terbit kan. Jadi ini ditolak karena dianggap menyertakan simbol-simbol negara Jepang. Akhirnya dipilihlah karya Sultan Hamid ini. Apa langsung diterima?
Enggak. Saat itu diusulkan sama tokoh-tokoh waktu itu, cobalah dirubah. Masa kepalanya, badannya burung, sayapnya burung, badannya manusia, kan seram, ini terlalu mitologis, terlalu berhayal katanya. Jadi diserahkan kembali sama Sultan Hamid. Kemudian sama Sultan Hamid dirancang lagi, dibuat lagi, buat lagi sketsanya. Kemudian akhirnya rancangan final dari Sultan Hamid II terjadi. Ini rancangan terakhir dari Sultan Hamid II. Beda nggak sama sekarang? Bedanya di mana? Kepala. Tuh, ada lagi nggak? Ada nggak? Ada. Beda nggak sama yang sekarang? Kepala. Kemudian mananya lagi? Kelas 5. Ini rancangan terakhir dari Sultan Hamid. Kira-kira sama nggak sama yang sekarang? Beda. Mananya bedanya? Kepalanya, betul. Kelas 4. Ini rancangan terakhir dari Sultan Hamid. Beda nggak sama lambang negara kita yang sekarang? Beda di mananya? Sepakat ya di kepalanya. Ada perbedaan lagi loh. Cakarnya tidak mencengkram pita, betul? Ya kan? Ada perbedaan lagi. Cakarnya tidak mencengkram tulisan ini. Ini sebenarnya peta merah putih ya, pita merah putih. Kemudian rancangan ini diserahkan ke pemerintah dan diserahkan ke Presiden Soekarno. Sama Presiden Soekarno itu kemudian direvisi, ditulis, direvisi, dan diusulkan untuk diberi jambul di kepalanya. Nah, setelah direvisi Soekarno kemudian diperbaiki, jadilah seperti ini lambang terakhir negara kita, yaitu karya Sultan Hamid II. Sekarang ini lambang resmi negara kita sejak saat itu dibuat oleh Sultan Hamid II. Sudah ada jambulnya dan cakarnya mencengkram Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi itulah cerita tentang bagaimana lahirnya lambang negara kita Republik, yaitu Garuda Pancasila, lambang negara Republik Indonesia. Oke. Itu cerita dari Pak Yan ya. Itu pengetahuan kalian. Sekarang saatnya kita kuis, siap? Oke, kuis. Pak Yan udah siapkan hadiahnya. Pertanyaannya saya ada waktu sih ya. Langsung aja lah. Pertanyaannya tentang cerita lambang negara Republik Indonesia. Yang pertama untuk kelas berapa ya? Kelas 4 dulu ya. Kelas 5 nanti yang agak-agak sulit ya. Kelas 5 yang agak-agak sulit. Oke. Kelas 4, Pak Yan punya pertanyaan buat kalian. Siap menjawab? Tadi dengar nggak ceritanya? Betul. Oke. Pertanyaannya untuk kelas 4. Lambang negara kita dibuat oleh raja dari Kesultanan Qadariyah Pontianak. Nama raja tersebut adalah, oke, yang itu ya. Kakak ini, yuk Kak, sini Kak. Nama kelas? Oke, namanya Nada kelas 4. Oke, Nada. Siapa yang merancang lambang negara kita tadi? Oke, Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, betul? Tuh, nama panggilannya siapa? Nama panggilannya siapa? Sultan Hamid. Oke, Sultan Hamid II, betul ya. Oke, bayar dulu, kasih hadiahnya dulu. Oke, kasih tepuk tangan buat yang kelas 4. Kelas 6 nanti ya, yang agak susah ya. Yang paling tinggi. Ini permen susu milik kita. Kalau makan permen ini langsung pintar.
Kemarin peringkat 30 makan permen ini langsung peringkat 1. 31 maksudnya. Mau berapa Kak? Serah. Payan kasih 3 ya. Nih. Oke. Kelas 5 lah. Sekarang kelas 5 ya. Kelas 5. Pertanyaan buat kalian. Sultan Hamid merancang lambang negara atas perintah oleh, ayo siapa? Abang ini yang pakai peci belakang aja, ya. Ayo, bang. Oh nggak berani dia, udah gantian yang laki-laki. Alif aja, ayo Alif, sini Alif. Alif. Jadi, tadi Sultan Hamid merancang lambang negara atas perintah dari siapa? Soekarno. Oke, dari Soekarno. Oke, Soekarno. Soekarno Presiden Republik Indonesia yang keberapa? Pertama. Oke, betul. Oke, tepuk tangan dulu buat Ali. Oke, perintah dari Presiden Soekarno. Seleb ya. Oke, bagi. Oke. Sekarang dari ke kelas 6. Kelas 6 ini kan kelas tinggi, jadi pertanyaan juga agak-agak berat sedikit ya. Setelah mendapat perintah dari Presiden Soekarno, kemudian Sultan Hamid membentuk tim yang disebut dengan tim untuk membuat rancangan lambang negara. Siapa ya? Oke, yang itu aja. Nanti yang perempuan ya. Oke bang. Sultan Hamid membentuk sebuah tim untuk membuat atau merancang lambang negara kita. Nama tim tersebut adalah Lancamana Negara. Hah? Lancamana Negara. Lancamana Negara. Betul nggak? Oh, nggak salah, tapi kurang tepat. Siapa? Lancamana Negara. Iya, Lancamana. Hampir ya, hampir. Tapi tetap dapat ya, tahu. Karena kurang tepat, jadi kasih 2 lah. 2 ya. Oke, siapa yang mau perbaiki? Tim yang dibuat oleh Sultan Hamid ya. Ini aja yuk, Davan yuk. Oke, Davan, ganteng kali kamu ya. Davan. Panitia yang dibentuk Sultan Hamid, tim yang dibentuk Sultan Hamid namanya adalah tim apa? Rencana Dasar Negara. Rencana Dasar Negara. Pas nggak? Kurang? Kurang. Oke, kurang lengkap sih. Coba perbaiki lagi. Ingat-ingat. Namanya tim. Oke. Kurang tepat ya, nggak apa-apa. Tapi Pak Yan kasih lah. Tinggal sedikit satu aja lah ya. Lumayan lah. Lumayan lah ya. Oke, sekarang perempuan coba, perempuan. Oke, Neo. Nanti aja. Kalian di kelas aja, 6C di kelas aja. Oke. Tim yang dibentuk Sultan Hamid untuk membuat lambang negara tadi apa namanya? Panitia Rencana Negara. Oke, Panitia Rencana Negara, betul? Oke, betul. Tepuk tangan dulu buat Riko ya. Riko. Bertiga ya, bagi sama. Oke. Namanya Panitia Rencana Negara. Coba 3 pertanyaan lagi lah ya. Kelas 4. Kelas 4. Pertanyaannya, tadi ada 2 tokoh yang rancangan lambang negaranya berhasil diseleksi. Nah ini dia pertanyaannya,
Ini tadi adalah karya dari siapa? Gantian laki-laki ya. Abang ini yuk. Ayo bang. Tadi ini karya siapa ya? Ini bang. Siapa nak? Namanya siapa? Muhammad Amin. Hah? Namanya? Nama kamu? Oh, Fakir. Fakir. Kelas berapa? Kelas berapa? 4A. Oke, jawabannya adalah oke, Muhammad Yamin, betul. Ini karya Muhammad Yamin. Oke, betul. Tepuk tangan dulu ya. Oke, betul. Ini karya dari Muhammad Yamin. Masih banyak ya. Oke bang, boleh kasih 3 ya, Ahmad ya. Kelas 5. Kelas 5. Pertanyaannya selanjutnya, Sultan Hamid II adalah orang yang merancang lambang negara yang diterima. Beliau berasal dari kerajaan. Ayo, Sultan Hamid berasal dari kerajaan mana tadi? Dari kesultanan mana? Oke, abang ini yuk. Yuk, sini bang. Yuk, sini. Namanya siapa? Haikal. Haikal. Kelas berapa? Kelas 5A. 5A. Haikal. Sultan Hamid berasal dari Kesultanan apa? Pontianak. Pontianak. Kodriah Pontianak. Kodriah Pontianak. Oke, betul. Oke, betul ya. Sini. Beliau berasal dari Kesultanan Kodriah Pontianak. Oke. Sekarang kelas 6 ya, agak berat sedikit ya. Oke. Tadi Sultan Hamid membentuk sebuah tim namanya Panitia Rencana Negara. Siapa saya sebutkan nama anggota tim tersebut? Tadi ada 5. Ada 5 tadi. Ada 5 orang. Oh ini ya, sendirian angkat tangan dia, sini. 5 ya, kalau kurang 1 masih salah. Oke, Payan udah kenal, ini Arik kelas 6C. Oke Arik, sini Arik, hadap sini. Tadi Sultan Hamid membentuk sebuah tim namanya Panitia Rencana Negara. Anggotanya siapa aja? Ki Hajar Dewantara. Betul. Purwacaraka. Didukunglah. Apa lagi? Dewantara, Purwacaraka, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Nasir, Muhammad Yamin. Satu lagi siapa? Lupa dia hafal 4. Tapi itu udah bagus, itu udah nilainya udah. Oke, tetap Pak Yan hargai ya, dapat 2. Coba kelas 6, 5. Nih sebutin 5 anggota lengkapnya. Siapa aja? Oh ini satu-satunya. Sini yuk. Oke kak, Pak Yan belum kenal, namanya siapa? Hah? Olin, oke. Sebutkan 5 nama anggota tim Panitia Rencana Negara. Pegang. Sultan Hamid bukan, dia yang membentuk. Sultan Hamid bukan ya, dia yang membentuk. Baru 3. Purwacaraka satu lagi. Ya. Ingat 4. Sultan Hamid bukan ya. Dia kan Sultan Hamid yang membentuk. Sultan Hamid yang membentuk. Anggotanya kan 5. Sultan Hamid yang membentuk. Masih banyak. Yuk, masih ada berani kelas 5. Kelas 6. 5 anggotanya tadi, siapa aja tadi? Ayo, 5 anggota. Sultan Hamid yang membentuk, jadi dia bukan termasuk anggotanya. Ayo.
Ada yang berani nggak? Kelas 5. Panitia Lencana Negara tadi siapa aja anggotanya? Ada nggak kelas 5? 5 orang. Kelas 4? Ada? Sini kak. Ada kelas 4 ternyata. Oke kak. Nama anggota Panitia Lencana Negara tadi siapa? Boyamin, Muhammad Nasir, Betul. Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, betul. Muhammad Dewantara, Ki Hajar Dewantara. Dua lagi. Lupa? Lupa? Kakaknya nyebutin 3. Gak apa-apa, kurang 2 lagi, ingat? Siapa? Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, Ki Hajar Dewantara. 2 lagi siapa? Nggak apa-apa, lupa ya. Nggak apa-apa, Pak Enan hargai. Kelas 6 masih ada nggak? Pak Enan ulangi ya, sekali lagi. Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, Ki Hajar Dewantara, Palu Pesi, dan Purbacaraka. Yang membantu Sultan Hamid. Coba sekarang, sekali lagi terakhir ya, udah mau masuk. Yuk, siapa? Udah nggak kelas 5? Oke, belakang. Oke, kakak ini aja ya. 5 anggota Panitia Lencana Negara. Muhammad Yamin, Muhammad Nasir, Ki Hajar Dewantara, Purbacaraka, Palu Pesi. Betul? Oke, 5 yang dibuat oleh Sultan Hamid. Oke, akhirnya ada yang betul 3. Nah, ini. Nah, demikianlah cerita dari Pak Ian. Masih ada ini beberapa nanti buat kelas nanti. Nah, demikianlah cerita dari Pak Ian. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Pak Ian akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.